Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi bersama kami kelompok 12 dengan mata kuliah pengauditan 1. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pertemuan ke-7 atau materi ke-7 ya. Yang mana materi kali ini disusun oleh Citra Elmiza Aryani dengan BP 016 dan Fatia Rami Aisyah dengan BP 031. Bersama dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amban, S.E.M.M.M.SI. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Masuk kepada pokok pembahasan pertama, yaitu yang A, complaints dan substantif test. Tahu nggak teman-teman complaints itu apa? Compliance test adalah tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemprosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus mempertimbangkan pengaruhnya dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi berikut. Nah, ini adalah jenis transaksi, jenis compliance dan simbol yang digunakan oleh compliance test. Yang pertama jenis transaksi, yaitu ada penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, pembayaran gaji dan upah, jurnal koreksi, dan penyesuaian. Jenisnya yaitu sales test, cash receipt test, cash disbursement test, purchase test, payroll test, dan jurnal future test. Simbol yang digunakan biasanya adalah faktur penjualan, kwitansi nomor cek, purchase order, daftar gaji, dan jurnal voucher atau jurnal voucher. Nah, dalam compliance audit harus mempertimbangkan hal-hal seperti A. Kelengkapan bukti pendukung, B. Kebenaran perhitungan matematis, C. Otoritas dari penjabatan perusahaan yang berwenang, D. Kebenaran nomor perkiraan di debit atau di kredit, D. Kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Dan yang terakhir atau yang F, compliance bisa dilakukan pada waktu intern audit dan dilanjutkan setelah melakukan penutupan buku pada akhir tahun. Yang kedua adalah substantive test. Ini merupakan tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Adapun prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test antaranya ialah 1. Inventaris aset tetap, observasi atas stock of name, konfirmasi piutang utang dan bank, subquisition dan subsequent payment, cash of name, dan pemeriksaan rekonsiliasi bank serta lain-lain. Jika pada waktu melaksanakan substantive test, audit melakukan kesalahan, harus mempertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika pada waktu melaksanakan substantive test, audit melakukan kesalahan, harus mempertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika permasalahan material,
audit harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis dalam bentuk daftar audit adjustment. Jika usulan audit adjustment tidak sesuai klaim dan auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan adjustment opinion. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material atau immaterial, auditor tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi opini akuntan publik. Dalam melakukan substantive test, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk working balance sheet, working profit loss, top challenge, dan support in challenge. Nah, ini adalah definisi atau sub pembahasan yang ketiga, yang selanjutnya, yaitu KPP atau Kertas Kerja Pemeriksaan. Ini merupakan informasi yang berisi seluruh informasi yang diperoleh, analisis yang dibuat, dan kesimpulan yang didapat selama melakukan audit. Kertas kerja pemeriksaan terdiri dari semua dokumen yang dibuat sendiri dan juga yang diperoleh dari hasil kerja auditor secara dasar. Informasi yang dipakai untuk membuat suatu kesimpulan opini. Kegunaan kertas kerja pemeriksaan atau KPP. Kegunaan kertas kerja pemeriksaan ini, yang pertama, bahan bukti dalam memberikan pendapat dan saran perbaikan atau audit report. Yang kedua, membantu dan merencanakan, menjalankan dan mereview proses audit. Yang ketiga, memungkinkan atasan untuk langsung menilai bahwa pekerjaan dilegalisasikan telah dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, membantu auditor untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan, sebab-sebab yang telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dan mencakup semua aspek finansial serta operasional yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan. Yang kelima, sebagai dasar bahwa prosedur audit telah diikuti, pengujian telah dilakukan, sebab-sebab masalah diketahui, dan akibat dari masalah diungkapkan, untuk mendukung pendapat atau opini dan sasaran atau perbaikan yang diberikan. Yang keenam, memungkinkan auditor untuk dapat menyesuaikan dengan tugas yang diberikan dari periode ke periode sesuai dengan rencana penggantian staf audit. Yang ketujuh, sebagai alat bantu untuk mengembangkan profesionalisme bagi internal audit division, menunjukkan kepada pihak lain bahwa suatu pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan rencana penggantian staf audit. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, menunjukkan kepada pihak lain bahwa suatu pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki oleh staf audit, hingga laporan evaluasi akhir yang sesuai dengan audit proses. Tujuan dari KPP atau Kertas Kerja Pemeriksaan ini adalah untuk manfaat kertas kerja audit dan fungsi kertas kerja audit secara umum adalah untuk membantu auditor dalam memperoleh kepastian yang layak bahwa pemeriksaan yang telah dilakukannya tidak cukup kalau yang dilakukannya itu cukup memuaskan sesuai dengan standar-standar pemeriksaan yang sudah lazim. Tujuan pembuatan kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan adalah untuk yang pertama, menjongkok pendapatan yang disajikan dalam laporan akuntan dan temuan-temuan serta saran-saran
yang dapat dicantumkan dalam surat rekomentar. Yang kedua, referensi di kemudian hari apabila ada pernyataan dari langganan dengan seizin langganan atau putusan pengadilan, atau oleh staf akuntan dalam perencanaan pemeriksaan tahun berikutnya. Yang ketiga, dasar pemeriksaan kembali oleh supervisor dan partner. Yang keempat, dasar penyusunan rencana audit. Dan yang terakhir, dokumentasi catatan bukti-bukti yang terkumpul dalam tes. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu jenis-jenis kertas kerja pemeriksaan. 1. Program audit adalah suatu daftar prosedur audit untuk semua audit unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah suatu instruksi yang rinci atau detail untuk mengumpulkan berbagai jenis bukti audit tertentu yang harus didapatkan pada saat tertentu dalam proses audit. Dalam program audit, seorang auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan suatu verifikasi masing-masing unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan. B. Tanggal dan paraf pelaksanaan prosedur audit tersebut. C. Penunjukan indeks kerja kerja yang dihasilkan. 2. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisikan berbagai saldo akun yang berasal dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk penyesuaian, penggolongan kembali yang diusulkan auditor, dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditor. Di dalam prosedur auditing, working trial balance ini dipakai untuk A. Meringkas penyesuaian dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh seorang auditor kepada kliennya. B. Meringkas penyesuaian dan penggolongan kembali saldo akhir setiap akun yang ada di buku besar setelah penyesuaian atau koreksi oleh auditor. Tahapan-tahapan penyusunan laporan keuangan auditan. 1. Pengumpulan bukti audit. Pengumpulan tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan atau pembuatan skedul pendukung. 2. Peringkasan informasi atau data yang ada di dalam skedul utama dan peringkasan jurnal penyesuaian. 3. Peringkasan informasi yang dapat di dalam skedul utama dan ringkasan jurnal penyesuaian ke dalam working trial balance. 4. Penyesuaian laporan keuangan auditan. 3. Ringkasan jurnal. Dalam melakukan prosedur auditnya, seorang auditor mungkin akan menjumpai kesalahan atau kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi milik kliennya. Untuk bisa membetulkan kesalahan tersebut, seorang auditor akan membuat draft jurnal penyesuaian yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan kliennya. Hal tersebut berguna untuk kepentingannya penyajian laporan keuangan yang wajar. Maka harus digolongkan kembali. Jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh seorang auditor pada umumnya akan diberi nomor urut dan untuk jurnal penggolongan kembali akan diberi identitas berupa huruf. Setiap jurnal penyesuaian atau penggolongan kembali huruf dilengkapi dengan penjelasan yang rinci atau lengkap. 4. Skedul utama adalah kertas kerja yang dipakai untuk melakukan peringkasan informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk berbagai akun yang berkaitan. Skedul utama ini dipakai untuk menggabungkan berbagai akun yang ada di buku besar yang sejenis, yang jumlahnya saldonya akan disajikan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. 5. Skedul pendukung. Dalam masing-masing skedul pendukung harus disajikan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seorang auditor dalam memverifikasi dan juga menganalisis. A. Berbagai unsur yang terdapat di dalam daftar tersebut. B. Metode verifikasi yang dipakai. C. Pertanyaan yang muncul dalam audit. D. Dan jawab atas pertanyaan tersebut. E. Kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik. Yang meliputi 1. Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. 2. Harus dicatat menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya. 3. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit treatment. 4. Kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross-index. 5. Kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab.
F. Kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. 1. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terkait pada batasan moral untuk mencegah kebocoran data-data klien. 2. Kertas kerja pemeriksaan tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. 3. Bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, harus ada persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. 4. Akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.